Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan membahas mengenai mengintegrasikan teknologi dan media dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mengintegrasikan teknologi dan media dalam pembelajaran. Yang pertama, model desain pembelajarannya. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, penetapan tujuan pembelajaran. Keempat, memilih strategi, teknologi, media, dan materi. Kelima, menggunakan strategi, teknologi, media, dan materi yang telah dipilih. Keenam, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi dari apa yang sudah dilakukan. Tersedia banyak desain sistem pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk mengintegrasikan teknologi dan media ke dalam pembelajaran, seperti model di Nkerry, Esur, Eddy, Kem, Morrison dan Ross, Benati, dan lain sebagainya. Pada video ini, kita akan membahas tuntas mengenai model Esur. Kenapa saya memilih model Esur? Karena di langkah Esur, mereka merekomendasikan untuk memilih media pembelajaran. Sedangkan di model lain, tidak secara eksplisit pemilihan media dilakukan. Model Esur terdiri dari 6 langkah yang menyusun model tersebut. Model Esur adalah akronim dari langkah yang membangun model tersebut. E. Analyze learner. S. State objective. S yang kedua, select method, media, dan material. U. Utilize media and material. R. Require learner participation. And the last, E. Evaluate and revise. Oke, langkah yang pertama adalah analyze learner atau analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik peserta didik yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Hal ini menjadi panduan dalam memutuskan rancangan media dan teknologi yang akan diterapkan. Pada tahap ini, kita akan menjawab pertanyaan terkait dengan siapa peserta didik kita, apa kemampuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki, dan apa saja gaya belajar yang melekat pada diri mereka. Hasil dari analyze learner ini kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu penetapan tujuan pembelajaran. Langkah ini adalah menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan relevan dengan kebutuhan peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Pada tahap ini, kita akan menjawab pertanyaan terkait dengan pengetahuan apa yang diinginkan oleh peserta didik, kemudian apa tujuan pembelajaran spesifik yang akan dicapai. Berdasarkan kebutuhan peserta didik, maka akan muncul tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Langkah selanjutnya baru kita bisa memilih dan menentukan strategi, teknologi, media, dan materi. Pemilihan strategi, teknologi, media, dan materi ditentukan oleh hasil analisis kebutuhan dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, tugas perancang media adalah menyesuaikan antara satu, strategi pembelajaran apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media apa yang paling sesuai dengan strategi yang digunakan. Dan yang ketiga, materi apa yang dibutuhkan. Di perancang media harus bisa menjawab kesesuaian dari 3 poin ini. Langkah berikutnya setelah kita memilih dan menentukan tentu saja menggunakan strategi, media, dan materi tersebut. Langkah ini adalah menerapkan rancangan yang tadi sudah dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum penerapan, yang perlu dipersiapkan adalah persiapan teknologi, persiapan media, persiapan materi, persiapan lingkungan, persiapan dari peserta didiknya, dan menyediakan rancangan pembelajaran agar peserta didik memiliki pengalaman belajar. Pada tahap ini kita akan menjawab pertanyaan bagaimana strategi, metode, dan media akan digunakan,
dan bagaimana materi bisa diterapkan. Langkah berikutnya adalah keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran efektif tercapai pada saat siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Jadi pada saat tadi kita sudah sampai di tahap utilize, langkah berikutnya adalah bagaimana semua peserta didik bisa terlibat dengan aktivitas yang kita ciptakan. Oleh sebab itu, rancang kegiatan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan baru, serta sediakan feedback secara langsung kepada peserta didik. Baik itu feedback yang mereka terima karena melakukan aktivitas pembelajaran, ataupun feedback dari penugasan ataupun penilaian-penilaian yang kita lakukan selama pembelajaran. Dan langkah yang terakhir adalah evaluasi dan revisi dari media pembelajaran. Idealnya sebuah program perlu dievaluasi untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan. Penilaian yang dilakukan tidak hanya tentang prestasi dari peserta didik, tetapi juga program pembelajaran atau media yang digunakan. Pada tahap ini kita akan menjawab pertanyaan terkait dengan apa tujuan pembelajaran yang tercapai. Yang kedua, apakah media yang digunakan efektif dan efisien? Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.